Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official channel pendidikan. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan membahas yaitu tryout keempat, lanjutan tryout yang sebelumnya. Pembahasan soal terbaru, pedagogik, manajerial, sosiokultural, dan wawancara dikhususkan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi di tahap kedua. Dan dilengkapi link tryout yang berada di deskripsi video. Oke, seperti biasa, edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika tryout keempat ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, langsung kita lihat yaitu soal yang pertama. 1. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks sehingga memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. Alat permainan, C. Flip chart, D. Foto, E. Gambar. Kata kuncinya adalah menyederhanakan konsep atau prinsip yang kompleks sehingga memperjelas penyajian secara tertulis. Artinya guru tersebut yaitu menyederhanakan sajian untuk memperjelas yaitu penyajian pesan secara tertulis. Media yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut adalah, jawaban yang benar adalah A, yaitu bagan. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2, reinforcement dalam pembelajaran untuk memotivasi peserta didik yang sudah tuntas dan yang belum dilakukan dalam kegiatan pembelajaran disebut. Perhatikan, kata kuncinya adalah pembelajaran untuk memotivasi peserta didik, baik tuntas maupun yang belum. Biasanya kalau yang sudah tuntas, dia masuk ke pengayaan, sedangkan yang belum itu masuknya ke remedial. Karena ini kata kuncinya untuk memotivasi baik yang sudah tuntas maupun yang belum, maka yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran disebut A. Refleksi, B. Remedial, C. Feedback, D. Penilaian, E. Pengayaan. Maka dari kata kunci untuk memotivasi peserta didik baik yang tuntas maupun yang belum, jawaban yang benar adalah C, yaitu feedback. Mengingat kembali materi yang sudah pernah diajarkan. Nomor 3. Guru sedang melakukan pembelajaran sains untuk mengukur dimensi metakognitif pada diri peserta didik dengan A. Tes tertulis, B. Tes lisan, C. Uraian, D. Unjuk kerja, E. Praktek. Kata kuncinya adalah pembelajaran sains untuk mengukur dimensi metakognitif. Pembelajaran sains untuk mengukur dimensi metakognitif, kata kunci tersebut pada diri peserta didik dengan cara praktek. Jawaban yang benar adalah E, yaitu dengan cara praktek untuk mengukur dimensi metakognitif. Nomor 4, prinsip penilaian, di mana penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran, yaitu prinsip A. Menyeluruh, B. Terpadu, C. Terbuka,
D. Beracuan kriteria. E. Akuntabel. Perhatikan kata kuncinya adalah prinsip penilaian, di mana penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan. Prinsip penilaian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran, yaitu prinsip. Untuk nomor 4, maka jawaban yang benar adalah prinsip terpadu. Berarti jawabannya adalah yang B. Berikutnya, nomor 5. Salah satu tahapan dalam siklus PTK adalah menyusun langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada pembelajaran. Hal tersebut mencakup segala hal yang diperlukan pada pelaksanaan PTK, mulai dari materi ajar, rencana pengajaran, metode atau teknik mengajar, serta instrumen observasi. Tahapan ini adalah A. Planning, B. Actuating, C. Controlling, D. Reflecting, E. Observing. Siklus PTK, kata kuncinya adalah siklus PTK, yaitu langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan, ya, mulai dari materi ajar, rencana pengajaran, hingga metode, sampai ke instrumen observasi. Tahapan ini disebut tahapan planning. Jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut nomor 6. Bidang manajerial. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal ini tersebut, saya tidak suka A. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi, B. Bekerja yang menumbuhkan kreativitas baru, C. Bekerja yang memecah belah kekompakan, D. Bekerja yang menantang, E. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih. Kata kuncinya adalah kerja keras dan mencermati, atau kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Selain itu, kata kuncinya adalah saya tidak suka. Jawaban yang benar adalah C. Pekerjaan yang memecah belah kekompakan. Nomor 7. Saya harus menyelesaikan tugas dengan cepat karena tugas tersebut telah dibatasi waktu pengerjaannya oleh atasan di kantor. Beliau memberikan batas waktu, yaitu hari Jumat dalam minggu ini. Saya akan A. Meminta perpanjangan waktu sekitar 1 atau 2 hari. Apabila ada tugas lain dan kantor yang menumpuk yang dikerjakan dalam waktu bersamaan. B. Menyelesaikan tepat waktu pada hari Jumat, maksimal di hari jam kerja kantor. C. Mencoba menyelesaikan di hari Kamis jika memungkinkan. E. Menegosiasikan batas waktu yang ditetapkan oleh atasan dengan baik agar tidak terlalu memberatkan dan buru-buru. E. Meminta tolong rekan lain agar tidak terlambat mengumpulkan tugasnya. Kata kuncinya adalah saya harus menyelesaikan tugas yang telah dibatasi waktu pengerjaannya, yaitu pada hari Jumat. Maka jawaban yang benar kita selesaikan pada hari Kamis jika memungkinkan. Jawabannya adalah C. Mencoba menyelesaikannya di hari Kamis jika memungkinkan.
Nomor 8. Anak Anda sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit, padahal atasan Anda sudah sering menagih pekerjaan yang sudah lewat deadline. Maka Anda A. Meminta pengertian kepada atasan untuk bisa memahami keadaan Anda. B. Meminta pengertian kepada keluarga Anda untuk bisa memahami keadaan Anda. C. Tetap membawa anak Anda ke rumah sakit untuk dirawat sembari menyelesaikan pekerjaan Anda di sana. D. Lembur di kantor dan meminta keluarga Anda yang lain untuk merawat anak Anda yang sedang sakit. E. Meminta rekan kerja Anda yang lain untuk menyelesaikan pekerjaan Anda. Kata kuncinya di sini adalah anak Anda sedang sakit yang harus dibawa ke rumah sakit, namun di sisi lain Anda sering atasan Anda sering menagih pekerjaan yang sudah lewat deadline. Artinya, kita tetap mengantar anak Anda ke rumah sakit dan menyelesaikan tugas pekerjaan di rumah sakit. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 9. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Salah satu anggota tim kerja saya ada yang bersikap tidak peduli dan meremehkan tugas yang dibebankan padanya. Maka sikap saya adalah, kata kuncinya di sini perlu kita ketahui, yaitu kita ditugaskan pemimpin, memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Kata kuncinya seperti itu. A. Bekerja sendiri, yang penting tugas dapat terselesaikan tepat waktu. B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius mengerjakan tugasnya. C. Melapor pada pimpinan agar diberikan sanksi yang tegas. D. Menasihati mereka agar sadar dengan tugas yang dibebankan. E. Membagi tugas secara adil, memotivasi, dan menegur anggota yang lain agar segera menyelesaikan tugasnya. Untuk nomor 9, jawaban yang benar adalah yang E. Nomor 10. Saya salah satu anggota tim yang baru dibentuk. Pemimpin atau pimpinan, rencana kerja dan instruksinya sudah dibuat oleh pimpinan. Saat menjalankan tugas tersebut, sikap saya adalah A. Berusaha mengerjakannya sesuai rencana dan instruksi yang ada. B. Berpegang teguh dengan rencana dan instruksi yang dibuat dalam keadaan apapun. C. Berpegang teguh dengan rencana dan instruksi yang dibuat dalam keadaan apapun. D. Beberapa kali melakukan perubahan rencana dan instruksi dengan catatan hasil sesuai dengan yang ditetapkan. E. Tidak mengubah rencana dan instruksi tersebut karena bisa mengacaukan rencana awal. Kata kuncinya di sini, saya salah satu anggota tim yang baru dibentuk oleh pimpinan, dan instruksinya sudah dibuat oleh pimpinan. Saat menjalankan tugas tersebut, sikap saya adalah A. Di sini saya salah satu anggota tim yang sudah dibentuk dan instruksinya sudah dibentuk oleh pimpinan. Maka jawaban untuk nomor 10 ini adalah berusaha mengerjakan sesuai rencana dan instruksi yang ada. Berarti yang jawabannya yang tepat adalah yang A. 11. Sosiokultural. Anda diutus oleh pimpinan kantor. Anda bertugas ke sebuah daerah yang tidak punya fasilitas teknologi informasi yang memadai, dan daerah tersebut memiliki masyarakat yang tidak paham teknologi informasi, dan sebagian masyarakat meyakini bahwa pembangunan teknologi informasi belum begitu penting. Sementara atasan Anda memberikan tugas tersebut kepada Anda sebagai tuntutan program nawacita yang mesti dilaksanakan. Langkah Anda adalah A. Mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. B. Berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur meskipun masyarakat masih bingung. C. Membangun infrastruktur IT yang memadai untuk digunakan masyarakat desa
lalu kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan khusus. D. Menghormati kebudayaan daerah di desa tersebut bahwa Bhinneka Tunggal Ika penting. E. Melaporkan kepada atasan kantor Anda yang sebenarnya bahwa kondisi desa tersebut belum siap untuk dibangun infrastruktur teknologi informasi. Kata kuncinya adalah di sini kita diutus oleh pimpinan kantor Anda bertugas ke sebuah daerah yang tidak punya fasilitas teknologi informasi. Dan masyarakat meyakini bahwa pembangunan teknologi informasi belum begitu penting. Maka tugas kita adalah mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Nomor 12. Kawan Anda memiliki istri yang akan melahirkan dan karena tidak memiliki biaya rumah sakit, maka dia meminjam uang dari Anda. Padahal uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Maka A. Saya meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. B. Saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit. C. Saya menolak meminjamkan uang saya karena itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. D. Saya akan memberikan solusi dengan membantunya meminjamkan uang dari kawan lain. E. Saya menyarankan agar dia meminjam dari orang lain. Kata kuncinya di sini adalah kawan Anda memiliki istri yang akan melahirkan. Namun kawan Anda tersebut tidak memiliki uang, sehingga kawan Anda yaitu meminjam uang dari Anda. Padahal uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Maka jawaban yang tepat adalah untuk nomor 12. Saya meminjamkan sisa uang saya yang sedikit. Berarti B. Nomor 13. Anda memiliki beberapa rumah yang disewakan. Salah satu orang yang menyewa rumah Anda melaporkan jika rumah Anda bocor. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Segera membenahi kebocoran tersebut. B. Membebankan tanggung jawab kepada si penyewa. C. Memberikan penawaran rumah Anda yang lain untuk ditepati. D. Meminta pada penyewa untuk sementara menambahnya sendiri. E. Meminta pada penyewa rumah untuk segera meninggalkan rumah tersebut bila sudah tidak nyaman. Kata kuncinya di sini adalah Anda memiliki beberapa rumah yang disewakan. Namun salah satu orang penyewa tersebut melaporkan yaitu jika rumah Anda bocor. Apa yang Anda lakukan? Maka yang dilakukan adalah segera membenahi kebocoran tersebut. Berarti jawaban yang benar adalah A. 14. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dan bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, marak berita dan informasi hoaks di media sosial yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang mudah terprovokasi, berdebat kusir. Sikap Anda yang mengatasi hal ini: A. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. C. Mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif. D. Membacanya saja kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Kata kuncinya di sini yaitu cermat dalam bermedia sosial. Ya, untuk menghindari berita dan informasi hoax di media sosial. Maka sikap Anda adalah kita harus mengenal sumber berita akurat atau tidaknya. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Nomor 15 yaitu sosiokultural. Nomor 15 yaitu nomor 15 masih sosiokultural. Kebudayaan rohania atau immaterial kultur meliputi A. Karsa dan karya, karya dan karsa. B. Cipta dan rasa. C. Rasa dan karya. D. Cipta dan karsa. E. Karya dan cipta. Kata kuncinya adalah kebudayaan rohani
yaitu kultural. Maka jawaban yang benar untuk nomor 15 adalah cipta dan rasa, B. Berikutnya nomor 16, wawancara. Kesalahan terbesar apa yang pernah Anda lakukan? A. Saya belum kaya hingga saat ini. B. Saya tidak mempersiapkan lebih awal untuk menghadapi seleksi ini. C. Saya tidak pernah melakukan kesalahan. D. Saya pernah tidak membayar gorengan di kantin sekolah. Kesalahan yang terbesar, maka jawaban yang tepat adalah yang B. Saya tidak mempersiapkan lebih awal untuk menghadapi seleksi ini. Artinya tidak punya persiapan untuk menghadapi seleksi. Itu kesalahan yang terbesar. Nomor 17. Apa yang Anda lakukan saat Anda merasa buntu dalam menghadapi suatu masalah? A. Istirahat sejenak dan menenangkan pikiran. B. Membayar rekan kerja untuk menyelesaikannya. C. Melupakannya dan mengerjakan pekerjaan lain. D. Meminta masukan dari rekan kerja atau komunitas yang sebidang dengan saya. Kata kuncinya adalah di saat Anda merasa buntu dalam menghadapi suatu permasalahan. Itu nomor 17. Maka jawaban yang tepat nomor 17 ini adalah yang meminta masukan dari rekan kerja atau komunitas yang sebidang dengan saya. Jadi jawabannya adalah yang 17 adalah berarti yang D. Lanjut, nomor 18. Apa yang Anda bisa kerjakan sama secara kelompok? A. Saya bisa bekerja sama jika teman sekelompok merupakan teman dekat saya. B. Saya lebih suka mengerjakan sendiri dan menyuruh teman saya untuk bersantai saja. C. Saya bisa karena dengan pekerjaan sama suatu hal bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. D. Jika kelompok bisa diajak kerjasama, maka saya akan menyesuaikan juga. Kata kuncinya tadi yaitu bekerja sama secara berkelompok. Maka jawabannya adalah namanya kelompok, maka kerjakan secara bersama. Maka saya bisa karena dengan bekerja sama suatu hal bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. Jawabannya benar adalah C. Nomor 19. Ceritakan bagian tersulit yang pernah Anda temui dalam pekerjaan Anda sebelumnya. A. Pekerjaan tidak ada habisnya dan deadline-nya selalu cepat. B. Atasan saya otoriter dan egois. C. Pekerjaan saya itu saja dan tidak membuat saya berkembang. D. Pekerjaan saya lebih banyak dibandingkan dengan rekan kerja saya lain. Kata kuncinya adalah kita bercerita bagian tersulit. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu pekerjaan saya itu saja dan tidak membuat saya berkembang. Nomor 20. Bagaimana pendapat Anda tentang kekayaan? A. Kekayaan adalah tujuan akhir hidup dan harus menjadi fokus utama. B. Terkadang kekayaan akan memudahkan kita dalam melakukan sesuatu. C. Kekayaan merupakan bentuk nyata dari hasil perjuangan dan sarana untuk berbagi dengan orang lain. D. Dengan kekayaan kita bisa melakukan segalanya yang kita inginkan. Apa sih pendapat Anda tentang kekayaan? Kata kunci seperti itu. Maka kekayaan itu merupakan bentuk nyata dari hasil perjuangan dan sarana untuk berbagi dengan orang lain. Maka jawaban ada yang C. Oke, terima kasih atas perhatian, terima kasih atas dukungan. Semoga Bapak Ibu berhasil dalam seleksi tahap kedua. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.